Tahukah kamu, hukum tidak hanya melindungi hak asasi manusia, tapi juga melindungi hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah rahasia dagang. Maka dari itu, kami nih dari kelompok IMA akan mengupas tuntas apa sih itu rahasia dagang. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terkait sejarah rahasia dagang, pengertian rahasia dagang, dan pengaturan rahasia dagang. Konsep rahasia dagang telah dikenal jauh sebelum hukum modern terbentuk. Sejak zaman Cina kuno sekitar tahun 200 sebelum Masehi, praktik menjaga informasi bernilai secara rahasia sudah diterapkan. Contohnya adalah proses pembuatan sutra yang hanya diketahui oleh segelintir pengrajin, dijaga oleh negara, dan dilindungi dengan ancaman hukuman mati. Di dunia Mediterania seperti Yunani dan Romawi, para pengrajin merahasiakan resep dan teknik produksi sebagai warisan keluarga. Hal ini berlanjut di Eropa abad pertengahan, di mana organisasi pengrajin mereka atau guilds menjaga metode produksi melalui etika komunitas. Meski belum ada perlindungan hukum tertulis, memasuki revolusi industri tahun 1750 sampai 1850, kebutuhan melindungi informasi bisnis makin kuat. Perusahaan milih menyimpan formula dan metode produksi sebagai rahasia dagang. Alih-alih dipatenkan, mereka mulai menggunakan kontrak kerja dan perjanjian kerahasiaan atau NDA. Meskipun belum ada hukum khusus yang mengatur, gugatan terhadap pelanggaran kepercayaan mulai diterima oleh pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan hukum besar terjadi pada tahun 1979 saat Amerika Serikat mengesahkan Uniform Trade Secrets Act atau UTSA menjadi model hukum pertama perlindungan rahasia dagang. Selanjutnya, pengakuan internasional diperkuat oleh perjanjian TRIPS pada tahun 1994 di bawah WTO atau World Trade Organization yang mewajibkan semua negara anggota melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi. Selanjutnya, pengertian rahasia dagang dan pengaturan rahasia dagang. Secara hukum, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi ini bisa berupa resep, formula produk, strategi bisnis, daftar pelanggan, hingga proses teknologi yang digunakan secara internal. Keunikan rahasia dagang dibanding dengan bentuk hak kekayaan intelektual atau haki lainnya adalah tidak perlu didaftarkan secara resmi. Perlindungan berlaku selama informasi tersebut bersifat rahasia dan dijaga dengan upaya yang wajar. Tidak ada batas waktu seperti hak paten atau merek, tetapi tanggung jawab menjaga sepenuhnya berada di tangan pemiliknya. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menjadi dasar hukum utama yang mengatur rahasia dagang. Undang-undang ini menetapkan definisi, ruang lingkup perlindungan, cara peralihan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Pasal 13 sampai pasal 17 mengatur sanksi pidana berupa penjara hingga 2 tahun atau denda hingga 300 juta bagi siapapun yang membocorkan atau menggunakan rahasia dagang tanpa izin. Sebagai pelengkap, Indonesia juga meratifikasi perjanjian TRIPS yang dibuat oleh WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 yang memperkuat posisi rahasia dagang dalam sistem hukum internasional dan memberi jaminan perlindungan bagi pelaku usaha Indonesia di pasar global. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup rahasia dagang. Ruang lingkup rahasia dagang meliputi berbagai jenis informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga oleh pemiliknya. Secara spesifik, ruang lingkup perlindungan rahasia dagang mencakup yang pertama, metode produksi, yaitu langkah-langkah dan teknologi yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, metode pengolahan, yaitu cara-cara yang diperlukan untuk mengubah atau memodifikasi sifat bahan mentah. Yang ketiga, metode penjualan, yaitu strategi atau cara yang digunakan untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yang terakhir, informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis, termasuk hasil riset dan pengembangan produk, data pelanggan, perjanjian dengan pihak ketiga, strategi bisnis, dan informasi lain yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab kerahasiaannya. Tanggung jawab menjaga kerahasiaan dagang pada dasarnya berada pada pemilik rahasia dagang, perusahaan atau individu, pihak-pihak yang menerima, mengetahui, atau memegang informasi rahasia tersebut, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan pihak-pihak lain yang diberi wewenang atau akses terhadap informasi rahasia. Nah,
bentuk tanggung jawabnya, pemilik rahasia dagang wajib mengambil langkah-langkah yang layak dan patut untuk menjaga kerahasiaan, seperti membuat prosedur baku, membatasi akses, serta mengatur siapa yang berwenang mengetahui dan menyimpan rahasia dagang tersebut. Lalu, ada karyawan dan pihak lain yang mengetahui rahasia dagang tersebut. Untuk tidak membocorkan, menggunakan atau menyalahgunakan informasi tersebut tanpa izin. Mereka biasanya terikat secara hukum melalui perjanjian kerahasiaan yang dibuat dengan perusahaan. Kemudian bagaimanakah kepemilikan atas hak-hak yang dimiliki oleh penguasa atau pemilik dari rahasia dagang tersebut? Nah, secara umum, hak mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak untuk menggunakan rahasia dagang tersebut untuk melangsungkan bisnis atau usaha guna mencari laba guna keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya adalah hak untuk mengalihkan rahasia dagang tersebut kepada pihak lain melalui cara-cara yang sah, yang dimana cara-cara tersebut diatur pada pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang. Dan yang terakhir adalah hak untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak yang telah memperoleh rahasia dagang tersebut melalui cara yang tidak sah. Nah, kembali pada peralihan dari rahasia dagang tersebut yang saya sudah sampaikan tadi haruslah dengan cara yang sah. Pasal 5 mengatur bahwasannya cara-cara yang sah tersebut mencakup: pertama, melalui pewarisan; kedua, melalui hibah; ketiga, melalui wasiat; keempat, melalui perjanjian; dan kelima, melalui cara-cara lain yang sah oleh undang-undang. Selanjutnya, materi pokok apa sajakah yang dilindungi oleh rahasia dagang? Nah, secara umum rahasia dagang melindungi 4 perihal hal. Yang pertama adalah metode produksi, yakni teknik pembuatan barang yang efisien yang hanya diketahui oleh penguasa dari rahasia dagang tersebut. Selanjutnya adalah metode pengolahan, yakni tata cara atau formula yang digunakan oleh pengusaha atau penguasa rahasia dagang untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk diperjualbelikan. Kemudian metode penjualan itu merupakan strategi pemasaran atau basis data pelanggan yang unik terkhusus pada bisnis ini yang itu juga dilindungi oleh rahasia dagang. Dan yang terakhir adalah informasi teknologi atau bisnis lainnya yang mencakup formula, resep, algoritma, rencana usaha, dan atau keuangan perusahaan yang seluruhnya dilindungi oleh rahasia dagang karena penting bagi keberlangsungan usaha tersebut. Nah, kemudian pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang, yakni UU Nomor 30 Tahun 2000 menyatakan bahwasannya rahasia dagang hanya akan memperoleh perlindungan hukum apabila ia telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, haruslah bersifat rahasia, yakni hanya diketahui oleh penguasa rahasia dagang dan tidak diketahui oleh publik atau secara umum. Kemudian memiliki nilai ekonomi, di mana rahasia dagang tersebut bila digunakan atau diperjualbelikan guna usaha, itu dapat menghasilkan laba dan keuntungan. Dan yang terakhir, harus dilakukan atau telah dilakukan usaha-usaha dan upaya-upaya yang patut dan layak oleh para penguasa dari rahasia dagang untuk memastikan bahwa rahasia dagang ini tetaplah rahasia. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait pelanggaran rahasia dagang. Terkait pelanggaran rahasia dagang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yakni dalam pasal 13 dan 14. Pasal 13 menjelaskan terkait pengungkapan rahasia dagang, yakni pelanggaran yang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengungkapan informasi yang termasuk rahasia dagang atau pelanggaran kesepakatan kerahasiaan sehingga menyebabkan kerugian pada pemilik rahasia tersebut. Pasal 14 kemudian menjelaskan terkait penguasaan rahasia dagang secara melawan hukum, yakni pelanggaran yang terjadi apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti melalui tindakan hacking atau peretasan, spionase, tindakan pemaksaan, ataupun tindakan curang oleh pihak ketiga yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian dijelaskan dalam pasal 15 terkait pengecualian pengungkapan rahasia dagang yang telah dijelaskan dalam pasal 13, yakni terkait tindakan pengungkapan rahasia dagang demi kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, serta tindakan rekayasa ulang atau reverse engineering atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang tersebut demi memajukan kepentingan pengembangan produk yang bersangkutan.
Dengan demikian, dua perbuatan ini merupakan pengecualian dari pelanggaran rahasia dagang. Kemudian, dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pelanggaran, yakni barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian, tindak pidana sebagaimana disebut dalam ayat sebelumnya merupakan delik aduan. Hal ini berarti penegakan hukumnya hanya dapat dimulai jika terdapatnya aduan resmi dari pemilik rahasia dagang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga bukti kesepakatan kerahasiaan dan memastikan pegawai memahami pentingnya menjaga informasi tersebut. Selain bentuk tanggung jawab pidana, pemilik rahasia dagang ataupun lisensi rahasia dagang dapat meminta ganti rugi dan juga meminta pemberhentian dari perbuatan pemanfaatan rahasia dagang yang kemudian permintaan dan gugatan ini dapat dikirim atau diajukan kepada pengadilan negeri. Selain itu, dapat juga dilakukan metode litigasi lain di luar pengadilan negeri seperti arbitrase ataupun konsiliasi yang dimana diharapkan dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa. Sekian dari kelompok kami mengenai video rahasia dagang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah.